Juventus tumbangkan PSV dengan skor 2-1. Juventus sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas PSV Eindhoven dalam laga yang berlangsung sengit. Hasil ini menjadi modal penting bagi tim asuhan Thiago Motta untuk menghadapi leg kedua. Gol pertama akhirnya lahir berkat aksi impresif Federico Gatti di sisi kanan. Gatti mempertahankan bola di dekat garis lapangan sebelum mengirim umpan balik ke Weston McKennie. Tanpa ragu, gelandang asal Amerika Serikat itu melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti yang meluncur ke sudut atas gawang. Menariknya, McKennie sebelumnya juga mencetak gol ke gawang PSV dalam pertemuan mereka pada September 2024. PSV tidak tinggal diam dan tampil lebih agresif di babak kedua. Samuel Bangula, yang masuk sebagai pemain pengganti, hampir mencetak gol melalui tendangan voli setelah menerima umpan silang dari tim Weah. Namun, Ryan Flamingo berhasil melakukan blok spektakuler di garis gawang untuk menggagalkan peluang tersebut. Tim tamu akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi brilian Ivan Perisic. Pemain asal Kroasia itu mengecoh bek Juventus sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri ke sudut dekat gawang. Juventus sempat memprotes karena mencurigai adanya handsball oleh Noah Lang dalam proses serangan tersebut, tetapi VAR memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran. Bianconeri kembali memimpin setelah memanfaatkan serangan dari sisi kanan. Francisco Conceição melakukan penetrasi sebelum melepaskan tembakan rendah yang ditepis oleh kiper PSV, Benitez. Bola muntah langsung disambar Bangula yang berada di posisi tepat untuk mencetak gol kemenangan. PSV terus memberikan tekanan hingga menit akhir, termasuk peluang emas dari Gustil yang hampir menyamakan kedudukan setelah menerima umpan Luuk de Jong. Namun, kombinasi solid Renato Veiga dan kiper Di Gregorio berhasil menggagalkan ancaman tersebut, memastikan Juventus pulang dengan kemenangan berharga. Proses pemulihan lambat di Juventus, Arkadiusz Milik kembali ke Polandia. Penyerang Juventus lainnya, Arkadiusz Milik, dilaporkan telah kembali ke Polandia untuk menjalani rehabilitasi lebih lanjut setelah proses pemulihannya di Turin berjalan lambat. Striker berusia 30 tahun itu belum tampil sama sekali musim ini akibat cedera yang ia alami dalam laga uji coba terakhir bersama timnas Polandia sebelum Piala Eropa 2024 pada musim panas lalu. Milik sempat kembali berlatih pada Desember dan diharapkan bisa merumput lagi pada Januari. Namun, cedera kembali menghampirinya, membuatnya harus menunda kepulangannya ke lapangan. Situasi ini memaksa Juventus mencari penyerang baru di bursa transfer Januari. Akhirnya, mereka merekrut Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian permanen. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Milik bisa kembali bermain, sementara program rehabilitasinya di pusat latihan Juventus, Continassa, tidak berjalan sesuai harapan. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, mantan pemain Napoli itu telah diberikan izin untuk kembali ke Polandia agar bisa melanjutkan proses pemulihannya di sana. Sementara itu, Randal Kolo Muani yang direkrut untuk menggantikannya langsung menunjukkan performa impresif, mencetak 5 gol dalam 3 laga pertamanya bersama Juventus. Striker timnas Prancis itu bahkan membuat Dusan Vlahovic harus rela duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan Serie A terakhir. Setelah sempat tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak gol ke gawang Empoli, Vlahovic tidak dimainkan sama sekali saat Kolo Muani memborong 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Como. Andrea Cambiaso absen dalam latihan Juventus menjelang pertandingan melawan PSV. Bek sayap andalan Juventus, Andrea Cambiaso, tidak ambil bagian dalam sesi latihan tim pada Senin kemarin, menjelang duel leg pertama playoff Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Juventus memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun di Serie A. Mereka berhasil mengalahkan Empoli dengan skor 4-1, lalu mengamankan kemenangan 2-1 atas Como pada Sabtu kemarin. Sementara itu, Randal Kolo Muani, yang telah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan terakhir, siap menjalani debutnya di Liga Champions bersama Juventus. Sebelumnya, ia harus absen dalam laga melawan Benfica pada akhir Januari karena belum terdaftar dalam skuad untuk kompetisi Eropa. Sebelumnya, ia belum terdaftar dalam skuad untuk kompetisi tersebut, tetapi kini sudah memenuhi syarat untuk membela Juventus di ajang sepak bola Eropa. Namun, pelatih Thiago Motta kemungkinan harus menghadapi absennya salah satu pemain kuncinya, Andrea Cambiaso. Bek sayap timnas Italia itu telah melewatkan 3 pertandingan terakhir akibat cedera engkel. Menurut laporan Il Bianconero, Cambiaso belum bergabung dalam sesi latihan bersama tim pada Senin pagi waktu setempat. Lebih lanjut, laporan tersebut mengindikasikan bahwa Cambiaso kemungkinan besar tidak akan tampil dalam laga melawan PSV. Sepanjang musim ini, ia telah mencatatkan 21 penampilan di Serie A dengan torehan 2 gol, serta tampil dalam 6 pertandingan di Liga Champions.
Sandro Tonali diminati Juventus, agen klarifikasi isu tersebut. Beppe Rizzo, agen yang mewakili Sandro Tonali, gelandang timnas Italia yang kini bermain untuk Newcastle United, memberikan tanggapan mengenai rumor ketertarikan Juventus terhadap kliennya. Juventus dikabarkan telah mulai merencanakan langkah mereka di bursa transfer musim panas, meskipun jendela transfer musim dingin baru saja berakhir pekan lalu. Menurut laporan dari Calcio Mercato, dua pemain yang menjadi incaran utama Bianconeri untuk musim panas mendatang adalah Sandro Tonali dan Victor Osimhen. Tonali menjadi sorotan pada musim panas 2023 setelah memilih untuk bergabung dengan Newcastle United dan meninggalkan AC Milan. Meskipun menerima hukuman 1 tahun karena keterlibatannya dalam judi, gelandang timnas Italia, Sandro Tonali, langsung membuktikan kemampuannya pada musim ini. Dia telah tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 3 gol, dan memberikan 2 assist. Rumor mengenai kembalinya Tonali ke Italia, khususnya untuk bergabung dengan Juventus, kembali muncul belakangan ini. Namun, agen Beppe Rizzo mengingatkan bahwa gaji dan harga transfer Tonali kini sangat tinggi. Menurutnya, klub-klub Italia akan kesulitan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dia adalah salah satu gelandang terbaik di dunia, dan harga transfernya sulit dipenuhi oleh klub-klub Italia. Saya rasa karirnya akan jauh dari Serie A, ujar Rizzo, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Newcastle United membayar 70 juta euro untuk mendatangkan Tonali dari AC Milan pada musim panas 2023, dan sang pemain kini terikat kontrak hingga musim panas 2028 dengan klub yang dijuluki The Magpies tersebut. Thiago Motta tanggapi peluang Juventus lolos ke fase gugur. Juventus akan menghadapi laga krusial pada tengah pekan ini, dengan pertandingan leg pertama playoff Liga Champions untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar melawan PSV Eindhoven di Allianz Stadium. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan, Thiago Motta ditanya tentang peluang timnya untuk lolos ke babak berikutnya. Banyak yang berpendapat bahwa Juventus memiliki kualitas lebih baik dari PSV dan diperkirakan akan meraih kemenangan di 2 laga playoff tersebut, apalagi mereka sedang menunjukkan performa yang solid. Motta mengakui bahwa target timnya adalah lolos ke fase gugur, namun ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah meraih kemenangan dalam pertandingan ini, tanpa terlalu memikirkan langkah ke depan. Di Juventus, setiap pertandingan penting, kami tidak memikirkan jauh ke depan, fokus kami hanya pada pertandingan besok, ujar Motta, seperti yang dikutip dari situs resmi klub. Tim ini telah berkembang pesat, dan yang terpenting adalah tujuan kami untuk mencapai babak 16 besar. Banyak hal yang telah berubah, terutama dalam hal ketahanan tim. Saya senang melihat para pemain bekerja keras dan meluangkan waktu bersama setiap hari. Setiap pertandingan sangat emosional bagi saya, tetapi saya merasa tenang hari ini karena saya dapat melihat bahwa tim bekerja dengan baik. Besok, kami harus bersaing di level tertinggi, tutupnya.